Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih berkumpul di Romit ini guna untuk proses belajar mengajar, dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya Bapak minta maaf karena pembelajaran hari ini dilakukan secara daring dikarenakan kelas dalam perbaikan, dan insyaallah minggu depan kita itu secara luring atau tatap muka. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya absen hari ini. Yang pertama, Nur Nabila Harsifa. Hadir. Abrar Umar. Hadir Pak. Yulinda Sari. Hadir Pak. Syawal Revansyah. Siapa ini baru masuk meeting? Syam. Tapi Pak, mohon maaf Pak, terkendala jaringan tadi Pak, karena hujan di sini jadi jaringannya kurang bagus Pak. Baik, karena pertemuan pertama kemarin kita telah sepakat bahwa kita memberi toleransi 5 menit saat jam pembelajaran dimulai, dan ini terlambat 3 menit ya, dan alasannya juga masuk akal. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, pertemuan kemarin sampai di mana materinya? Sampai di mana materinya? Kemarin itu materinya Pak. Baik, masih ada yang ingat penjelasan Bapak kemarin apa itu listrik? Saya Pak. Baik, silahkan dijawab. Baik, jadi listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari ujung saluran kabel positif ke ujung kabel saluran negatif. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik statis dan listrik dinamis. Terima kasih, Pak. Oke, Julinda, baik. Saya rasa kalian sudah paham mengenai materi kemarin ya. Baik, hari ini kita memasuki materi komponen listrik berdasarkan sifatnya. Next. Nah, pada pokok pembahasan yang Bapak ingin bahas yaitu
Yang pertama pengertian isolator, yang kedua pengertian konduktor, yang ketiga pengertian semikonduktor, dan yang keempat perbedaan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Yang pertama itu pengertian isolator. Pengertian isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Dalam bahan isolasi terkait era elektron valensi dalam atom, bahan-bahan ini digunakan dalam perangkat elektronik sebagai isolator atau menghambat aliran arus listrik. Isolator juga berguna sebagai beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat arus yang mengalir keluar atau hanya antara konduktor. Contoh manfaat benda isolator dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengangkat wajan atau panci. Kita membutuhkan kain untuk mengangkat gagang wajan atau panci agar tidak panas. Susuk atau solet ujungnya terbuat dari plastik agar tidak terasa panas ketika sedang digunakan. Pegangan solder terbuat dari plastik atau karet agar tidak membahayakan kulit karena solder sangat panas. Yang kedua itu pengertian konduktor. Pengertian konduktor dalam rekayasa elektronik adalah zat yang dapat melakukan arus listrik baik dalam bentuk padat, cair, atau gas. karena itu konduktif itu disebut konduktor. Konduktor adalah bahwa memiliki resistivitas kecil. Secara umum, logam konduktif, emas, perak, tembaga, aluminium, seng, besi, baris memiliki resistivitas yang lebih besar. Jadi emas adalah konduktor yang sangat baik, tetapi karena sangat mahal secara ekonomi, tembaga dan aluminium yang paling banyak digunakan. Contoh pemanfaatan benda konduktor adalah sebagai penghantar listrik atau kabel, sebagai logam pemanas pada alat-alat dapur seperti wajan, panci, dan sebagainya, sebagai alat untuk menyetrika. Unsur-unsur konduktor adalah suatu bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik sangat besar sehingga memiliki nilai konduktivitas yang besar dibandingkan semikonduktor dan isolator. Emas merupakan bahan konduktor yang sangat bagus untuk dijadikan penghantar. Namun, karena hanya harga yang mahal dan lebih sulit menemukannya sehingga jarang digunakan, dan yang sering digunakan sebagai konduktor adalah tembaga. Meskipun emas bereaksi kimia oleh klorin bebas, konduktivitas yang baik dan ketahanan umum terhadap oksidasi dan korosi pada lingkungan lain, termasuk tahan terhadap asam non-diklorinasi, telah menyebabkan industri digunakan secara luas di era elektronik sebagai lapisan-lapisan tipis konektor elektris dan segala jenis, sehingga memastikan koneksi yang baik. Sebagai contoh, emas yang digunakan dalam konektor kabel elektronik lebih mahal, seperti audio, video, dan kabel USB. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki tembaga Cu dan nomor atom 29. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Konfigurasi atom Cu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, sehingga Cu cenderung melepaskan satu elektron valensi dan sangat baik jika digunakan sebagai konduktor dan mudah untuk didapatkan. Pengertian semikonduktor. Pengertian semikonduktor adalah bahan dengan konduktivitas listrik antara insulator dan konduktor. Semikonduktor juga disebut setengah bahan elektrik konduktif. Sebagai semikonduktor adalah sebagai isolator jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan jumlah saat ini, tetapi suhu aliran tertentu.
Prosedur dan persyaratan fungsi kerja semi-amplifier. Contoh bahan semikonduktor adalah gallium, arsenido, germanium, dan silikon. Penerapan bahan semikonduktor ini biasa pada rangkaian elektronika. Unsur-unsurnya terdiri atas senyawa yang diberikan dari logam unsur periodik golongan 2B dan 3A, valensi 2 dan 3. Dengan non-logam pada logam volt-ampere dan FIA valensi 5 dan 6 sehingga membentuk ikatan yang stabil valensi 8. Yang terakhir itu keempat, perbedaan isolator konduktor dan semikonduktor. Isolator adalah bahan yang menghambat aliran jenis energi tertentu dengan mencegah proses konduksi. Yang kedua itu konduktor adalah bahan yang memungkinkan untuk konduksi energi dengan mudah melalui materi. Yang ketiga, semikonduktor adalah zat yang memiliki konduktivitas listrik. Baik, itulah materi yang Bapak sampaikan. Dan Bapak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apa itu komponen listrik? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Baik, kepada Abrar dipersilakan. Jadi Pak, komponen listrik adalah berbagai elemen atau bagian yang digunakan dalam listrik untuk melakukan fungsi tertentu. Baik, terima kasih. Apa yang dikerjakan Nasawal? Anda aja Pak, Anda aja Pak. Bapak minta tolong ya, kalau Bapak menjelaskan silakan diperhatikan. Jangan menjelaskan di sini kalau kalian juga sibuk memperhatikan yang lain. Ya Pak. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Baik, Sawal silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, komponen apa saja yang termasuk ke dalam semikonduktor Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari teman ini? Saya Pak. Baik, silakan Nur Nabila. Baik, jadi komponen semikonduktor itu Sampai kepada Nur Nabila, bisa diulang? baik, saya ulangi. Jadi komponen semikonduktor itu contohnya transistor, transistor, dia. Nah, good ya. Itu sudah benar bahwa komponen semikonduktor seperti kapasitor, transistor, dioda, resistor, dan IC. Bagaimana Nasawal, sudah dimengerti? Iya Pak, sudah dimengerti Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Baik, Bapak anggap sudah mengerti semua ya? Iya Pak. Iya Pak.
Baik, karena Bapak juga ada kegiatan hari ini, kerjakan tugasnya secara individu, minta tolong kepada ketua kelasnya, chat Bapak, nanti saya kirimkan tugasnya, dan minta tolong satukan dalam bentuk Google Drive saja ya. Baik, Pak. Baik, sebelum Bapak akhiri, saya ingatkan kembali tugasnya dikerjakan secara individu dan benar. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.